Oke, nama gue Irsal, tapi biasa dipanggil Ical. Gue akan berbagi pengalaman gimana sih rasanya masuk dalam daftar pemutusan hubungan kerja alias PHK. Terus apa yang lo lakuin setelah lo di PHK? Yuk kita mulai videonya. Jadi singkat cerita, gue bekerja di salah satu perusahaan yang cukup besar di Jakarta dan cakupannya cukup luas di Indonesia. Jadi gue masuk dalam daftar pemutusan hubungan kerja di perusahaan tersebut. Sebenarnya sebelum isu pemutusan hubungan kerja, isu efisiensi juga sudah dilakukan jauh sebelum PHK ini dilakukan. Terlebih pada saat pandemi COVID-19 melanda Indonesia, ini menjadi isu yang sangat mengkhawatirkan. Karena apa? Karena memang semua perusahaan sedang terpuruk, terus kemudian kesulitan melakukan operasional karena imbauan dari pemerintah yang melakukan work from home, bekerja dari rumah, belajar dari rumah, dan beribadah dari rumah. Itu yang menjadi kekhawatiran sejumlah perusahaan dan menjadi kenyataan di gue karena gue menjadi salah satu karyawan yang dilakukan pemutusan hubungan kerja. Sebenarnya isu PHK ini sudah menyeruak sebelum pandemi COVID-19 melanda Indonesia. Tapi eksekusinya pada saat pandemi COVID-19 di Indonesia semakin hari semakin meningkat, dan itu yang menjadi kekhawatiran gue. Banyak perusahaan yang melakukan pemutusan hubungan kerja karyawannya, baik yang tanpa pesangon ataupun dengan pesangon. Nah, gue termasuk orang yang di PHK dengan pesangon karena singkat cerita PT yang megang perusahaan gue bekerja pada saat itu mengalami kolaps atau bangkrut. Jadi mau tidak mau harus mem-PHK seluruh karyawannya karena sesuai Undang-Undang Ketenagakerjaan begitu. Tapi ada polemik di dalamnya ketika dari ratusan karyawan yang di PHK, terus kemudian ada yang kembali dipanggil karena perusahaan gue itu dipegang oleh holding. Hanya puluhan dari ratusan karyawan yang dilakukan pemecatan ataupun pemutusan hubungan kerja atau PHK. Jadi ada keceburan sosial, ada pertanyaan juga dari puluhan yang diambil holding itu berdasarkan apa? Berdasarkan penilaian kah atau berdasarkan apa? Kalau berdasarkan penilaian, kalau dilihat dari KPI gua yang dikasih atasan gua pada saat itu, dibilang cukup bagus, sekitar di atas 75%. Tapi ada juga yang diambil oleh holding, mereka-mereka yang KPI-nya justru rendah dan menyeruak isu bahwa yang diambil holding adalah orang-orang yang disukai atau like and dislike. Dan menurut gue tidak mempermasalahkan itu. Ketika gue dilakukan PHK, gue berpikiran positif dan ikhlas bahwa rezeki gue di perusahaan itu sudah selesai dan gue harus melangkah ke perusahaan selanjutnya untuk mencari rezeki. Nah, pada saat itu gue langsung menyebar lamaran ke beberapa perusahaan serupa. Tapi ironisnya dan mirisnya, mereka rata-rata berpendapat bahwa perusahaan lagi menghentikan dulu perekrutan karyawan baru di tengah pandemi COVID-19. Terlebih kita akan memasuki bulan puasa dan juga lebaran. Oke, itu hal kedua yang membuat gue ikhlas. Yang pertama, gue di PHK yang menurut gue rezeki gue sudah habis di situ dan gue harus bekerja di perusahaan lain. Yang kedua adalah gue harus menerima kenyataan bahwa hampir seluruh perusahaan tidak menerima karyawan di tengah pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia dan semakin hari semakin meningkat. Ini video gue ambil pada tanggal 3 April 2020 di mana, gue lihat data dulu ya, di mana kasus positif corona sudah mencapai 1986 kasus, 181 kasus meninggal dunia dan 134 kasus sembuh. Dan ini datanya akan bertambah hari berikutnya hingga hari berikutnya, dan ada yang memprediksi bahwa puncak pandemi COVID-19 ini akan berlangsung hingga akhir April. Tapi itu yang tidak kita harapkan. Semoga dari ribuan kasus positif itu semakin banyak yang sembuh dan kasusnya sudah dinyatakan nol.
kita berharapnya semua seperti itu, apalagi kita akan menjalankan ibadah puasa, terus kemudian Lebaran. Harapannya sih Lebaran kita memang tenang menjalaninya dan tidak ada kekhawatiran terkait penyebaran virus COVID-19. Balik lagi ke lamaran yang gua apply ke beberapa perusahaan menyatakan memang lagi istilahnya apa ya, menghentikan dulu penerimaan karyawan baru dan akan melakukan penerimaan karyawan kembali setelah Lebaran. Dan itu rata-rata yang gue dapat informasi dari perusahaan di mana gue mengapply lamaran. Nah, apa sih sebenarnya apa selanjutnya yang lo lakukan ketika lo sudah tidak punya pekerjaan? Nah, mungkin beberapa orang bernasib tidak seberuntung gue, karena gue masih punya beberapa penghasilan seperti ngajar SMK, terus jadi dosen juga, alhamdulillah. Dan bagaimana mereka-mereka yang masuk daftar pemutusan hubungan kerja tapi tidak punya penghasilan lainnya. Nah, itu yang menjadi kondisi di Indonesia, khususnya di Jakarta yang menjadi epicentrum penyebaran virus COVID-19. Banyak perusahaan yang tidak bertanggung jawab mem-PHK karyawan tanpa memberikan pesangon. Alih-alih mereka melakukan work from home tapi mereka tidak digaji, ataupun mereka membiarkan karyawan tanpa pekerjaan dan kemudian memaksa karyawan untuk melakukan mengajukan surat pengunduran diri. Banyak hal, tapi perusahaan gue memang perusahaan yang sudah menyatakan diri bangkrut atau kolaps, jadi tidak bisa membiayai operasional lagi dan mengharuskan memberikan pesangon kepada seluruh karyawannya. Tapi ada perusahaan besar di Indonesia juga bergerak di bidang provider yang cukup besar di Indonesia. Mereka memberhentikan ataupun mem-PHK 600 karyawannya dengan alasan agar mereka tidak mengalami kerugian atau mengalami kolaps atau bangkrut. Hingga pada akhirnya para karyawan ini mendapatkan pesangon sejumlah 1 miliar rupiah. Ada infonya di berita, silakan dicari. Sesuai peraturan sebenarnya Undang-Undang Ketenagakerjaan tidak sebesar itu. Mungkin ada sesuatu hal di perusahaan itu yang menyebabkan perusahaan harus membayar 1 orang 1 miliar. Kalau gua salah mau dicek di website berita-berita, portal berita itu banyak cerita kayak gitu. Ya, gue masih bisa bertahan, masih bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari kayak makan dan lain-lain. Tapi mereka yang tidak punya kerjaan sampingan akan bingung mau memenuhi kebutuhan hidup seperti apa, karena isunya merebak hingga ke karantina wilayah. Bahkan yang paling dikhawatirkan adalah lockdown. Mereka-mereka yang tidak punya penghasilan mau memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya dari mana gitu. Dan itu memang harus dipikirkan oleh pemerintah. Kita tidak akan jauh berbicara ke sana. Yang terpenting hidup gue setelah di PHK harus tetap berjalan gitu. Paling tidak gue bertahan hidup 2 bulan hingga akhir Lebaran, sampai gue dapat kepastian gue diterima atau tidak di perusahaan yang gue lamar. Ada beberapa perusahaan serupa dari perusahaan lama gue yang gue ajukan lamarannya. Kayak gitu sih sebenarnya. Kondisinya memang sangat mengkhawatirkan. Banyak karyawan yang dilakukan pemutusan hubungan kerja alias PHK. Terus virus ini semakin hari semakin meningkat, itu juga kekhawatiran yang lainnya. Kita harapkan dan kita berdoa bersama bahwa COVID-19 ini masih akan berakhir secepatnya, sehingga karyawan-karyawan yang di PHK akan kembali mendapatkan pekerjaannya dan bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari tanpa rasa khawatir mereka tidak makan, tanpa rasa khawatir mereka akan terserang virus COVID-19. Yang pasti gue berharap Lebaran nyaman, tentram, tanpa ada rasa khawatir. Itu juga harapan dari semua rakyat Indonesia, terutama Jakarta yang menjadi epicentrum penyebaran virus COVID-19. Ini video gue pertama, semoga lu suka. Ini cuma berbagi pengalaman tanpa bermaksud untuk melecehkan siapapun, tanpa bermaksud untuk merugikan siapapun. Ini real cerita yang gue rasakan dan semoga bisa diambil hikmahnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.